Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Astu Khairunisa dengan NIM 7211419145 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 1, yaitu tentang pengantar sistem informasi. Yang pertama yaitu sejarah sistem informasi. Evolusi piranti keras komputer. Jadi pada tahun 1951, Univac 1 pertama kali dipasang di sebuah organisasi pemerintah di Amerika Serikat. Univac 1 ini merupakan komputer digital pertama yang dikembangkan oleh J. Presper dan John Monchley. Lalu komputer berukuran kecil. Pada tahun 1982 tercipta komputer mikro yang disebut personal komputer atau PC. Jadi sebelum mikro ini ada komputer yang disebut mini komputer, lalu dikembangkan lagi menjadi personal komputer tersebut. Lalu ada hukum Moore. Hukum Moore sendiri tercipta dari Gordon Moore, yaitu salah satu pendiri Intel. Dia mengatakan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Lalu pengantar arsitektur komputer. Jadi inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor itu mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. CPU mengendalikan seluruh komponen lainnya. RAM bertindak sebagai tempat sementara bagi CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. CPU dan RAM terdapat pada motherboard atau papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. Lalu alat penyimpanan datanya yaitu CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk. Lalu pengantar arsitektur akuntansi. Untuk komunikasi data, baik awal maupun akhir, suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog. Standar komunikasi langsung mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan, sehingga komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Lalu seiring dengan munculnya jenis-jenis komunikasi baru saat ini, maka dibutuhkan pula jenis-jenis modem baru seperti yang kita kenal saat ini, seperti modem digital. Lalu evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya yang berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Nah, sistem fisik perusahaan yaitu sumber daya input, lalu proses transformasi, lalu dilanjutkan dengan sumber daya output. Sumber daya input berasal dari lingkungan perusahaan, lalu terjadi transformasi, dan kemudian sumber daya output dikembalikan lagi ke dalam lingkungan yang sama. Lalu ada sistem pemrosesan transaksi. Sebelum adanya komputer, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Data itu sendiri terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya terlalu besar, serta sifat yang masih belum diolah. Lalu proses-proses yang secara ilmiah menjadi aplikasi komputer pertama adalah memproses penggajian, persediaan, dan data penagihan, serta transaksi buku besar karena proses ini dapat mudah dipahami dan dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan tugas-tugas tersebut. Sistem berbasis komputer pertama adalah Electronic Data Processing System, kemudian diubah menjadi istilah Accounting Information System, dan kini menjadi Transaction Processing System. Lalu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM ini akan menghasilkan informasi melalui dua peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuatan laporan dan model matematis. Peranti lunak pembuat laporan menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus, sedangkan model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Lalu
Output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan memecahkan masalah dalam mengambil keputusan guna memecahkan masalah perusahaan, baik itu manajer maupun kalangan profesional. Selanjutnya itu sistem kantor virtual. Pada tahun 1964, IBM memperkenalkan mesin tik elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik. Aplikasi ini disebut dengan pengolah kata. Mesin tik ini merupakan awal dari otomatisasi kantor atau office automation. Aplikasi-aplikasi tambahan lainnya meliputi email, voicemail, fax, dan lain-lain. Office automation yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Sistem tersebut juga biasa disebut sebagai suatu personal productivity system. Sebagai contoh, manajer menggunakan sistem produktivitas pribadi untuk menyimpan kalender dan buku alamat yang berisi alamat surat menyurat, alamat email, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu sistem pendukung pengambil keputusan. Pada tahun 1971-an, istilah Decision Support System yang dicetuskan oleh G. Anthony Gorey dan Michael Scott Morton. Mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya dibuat untuk pemecahan masalah dalam masalah tertentu. Output DSS awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus serta output dari model-model matematis berikutnya ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut groupware. Selanjutnya itu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Adalah sebuah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Jadi sistem pemrosesan transaksi, SIM, dan DSS itu ketiga-tiganya dikembangkan tanpa melalui suatu rencana utama. Lalu selama tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan mulai melihat keuntungan yang diberikan dari mengintegrasikan ketiga sistem ini, sehingga mereka akan berfungsi sebagai satu unit yang terkoordinasi, dan terciptalah ERP ini. Lalu pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Lalu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer terdapat di berbagai tingkatan manajerial dan di dalam berbagai area bisnis perusahaan. Di tingkat perencanaan strategis seperti Presiden dan Wakil Presiden. Di tingkat pengendalian manajemen ada manajer tingkat menengah meliputi regional, direktur, produk, dan kepala divisi. Lalu di tingkat pengendalian operasional ada kepala departemen, penyelia, dan pimpinan proyek atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Lalu apa fungsi-fungsi manajemen? Yang pertama yaitu merencanakan apa yang mereka lakukan. Setelah itu manajer berorganisasi untuk menjalankan rencana tersebut, lalu mengisi organisasi dengan sumber daya yang dibutuhkan, lalu mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan rencana, dan yang terakhir yaitu mengendalikan sumber daya agar tetap sesuai dengan rencana awal. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Jadi ada peranan manajerial menurut Mintzberg, yaitu interpersonal, informasional, dan decisional. Lalu tahapan-tahapan pemecahan masalah yaitu aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Lalu aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Lalu aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Lalu yang terakhir yaitu aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.